Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini Ustazah mengajar di kelas 4 dan kelas 5 karena kelas 5 Ustazah Alda tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan keluarga. Anak-anak kelas 4 dan kelas 5, mari sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu Siji Loro Telu dalam bahasa Jawa. Siji loro telu astone sedepu mirengake guru menawa didangu papat muli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono muda ora bisa. Duduk Islami siap. Anak-anakku, anak kelas 4 dan kelas 5, kali ini kita akan belajar tentang alat gerak pada tubuh manusia dan hewan. Untuk kelas 4 pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Kalian akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penghubung pada suatu teks bacaan yaitu alat gerak manusia yang ada di dalam tubuh kita. Untuk kelas 5 akan belajar tentang alat gerak manusia dan hewan beserta fungsinya. Nah, sekarang kelas 4 kalian bisa membuka LKS kalian di halaman 56. Di situ ada teks yang menjelaskan tentang organ tubuh manusia. Di halaman tersebut ada teks yaitu tentang, coba kamu baca teks berikut dengan cermat. Nah, teks tentang otot dan fungsinya. Di mana kita bisa membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, itu satu paragraf dalam teks tersebut. Kita akan menentukan kalimat utama dan penghubungnya. Nah, dalam satu paragraf ini, mana sih yang termasuk kalimat utama? Ada yang tahu? Kalimat utama yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Nah, di sini sebagai kalimat utama. Sedangkan kalimat penghubungnya yaitu yang menjelaskan apa sih otot sebagai alat gerak aktif. Nah, dijelaskan di sini otot sebagai alat gerak aktif itu otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Pertama, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi hingga yang kalimat terakhir. Nah, kalimat utama dan kalimat penghubung. Nah, kalimat utama itu merupakan ide pokok dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penghubungnya itu yaitu kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Setelah materi sudah jelaskan, kita akan ke paragraf kedua. Coba dari kalian siapa yang tahu kalimat utama di paragraf kedua yaitu? Nah, di paragraf kedua silakan Mbak Amira maju untuk menunjukkan. Nah, betul. Jawaban Mbak Amira sudah betul. Nah, apakah sudah paham? Ya, jika sudah, kalian bisa membuka LKS kalian halaman 58. Di situ terdapat teks yang berjudul Tubuhku dan Alat Gerak. Nah, tugas kalian bersama dengan teman sebangku yaitu menentukan kalimat utama dan kalimat penghubung dalam teks tersebut. Silakan bisa dijawab. Ustazah beri waktu berdiskusi kurang lebih 10 menit.
jari-jari kita, tangan, kepala, hingga badan kita semua bisa digerakkan. Nah, pada manusia itu terdapat alat geraknya, yaitu apa saja? Ada bagian yang di kepala, badan, dan bagian kaki. Kalian bisa memperhatikan di LKS kalian di halaman 37 ada gambar alat gerak manusia. Coba Mbak Orlin disebutkan. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Nah, alat gerak itu ada dua. Alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, itu ada dua. Yang pertama yaitu alat gerak aktif, dan yang kedua alat gerak pasif. Nah, di atas kalian coba dibuka ya. Alat gerak pada manusia ada tulang, otot, sendi, dan rangka. Atas kalian itu dibacakan coba Mbak Sakila. Alat gerak yang pertama yaitu tulang. Apa fungsi dari tulang? Bagus. Tulang yaitu memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, dan sebagai tempat melekatnya otot. Mbak Maureen, otot. Otot yaitu berfungsi memungkinkan pergerakan tulang, sendi, dan organ tubuh. Sedangkan sendi berfungsi memungkinkan gerakan angkat tulang, dan yang terakhir yaitu rangka, menyediakan struktur dan hubungan bagi bangunan. Detail alat gerak pada manusia, perhatikan gambarnya ya. Itu adalah tengkorak manusia, di mana ada tengkorak, ada alat bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung, lutut, hingga pergelangan kaki. Lalu apa sih alat gerak pada hewan? Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Alat gerak pada hewan itu ada yang disebut kaki, ada sayap, ada sirip, dan bulu getar atau silia, dan kaki semut. Kaki digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Sedangkan sayap digunakan untuk terbang. Sirip digunakan untuk berenang. Bulu getar atau silia untuk yang bersel-sel. Nah, alat gerak pada hewan. Ini contohnya yaitu hewan darat kelinci. Ada bagian tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, kaki depan, kaki belakang. Anak yang soleh dan soleha. Lalu apa sih fungsi alat gerak itu? Nah, kelas 4 dan kelas 5 ini harus tahu ya. Fungsi alat gerak pada manusia ataupun hewan, kalau hidup lainnya. Nah, dibuka tuh di situ. Fungsinya yaitu kita baca ya bareng-bareng. Yang pertama, memungkinkan pergerakan. Sistem gerak memungkinkan makhluk hidup untuk berpindah tempat, mencari makan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Coba kita bayangkan, seandainya manusia itu tidak dianugerahi alat gerak ya, pasti nanti jalannya ngesot, kayak sistem ngesot susahan ya. Atau juga hewan, semuanya melata, tidak ada yang menggunakan kaki. Hewan tidak ada yang di laut itu ya, dilakukan menggunakan sirip untuk berenang. Yang kedua, melindungi organ dalam. Rangka tulang melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Organ dalam kita itu sangat berharga. Kalau tidak dilindungi dengan alat gerak, maka akan cepat rusak. Yang ketiga, menyediakan bentuk tubuh nih. Tubuh kita terbentuk dengan sangat sempurna ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya anak-anak ya. Diciptakan sama Tuhan itu dengan sempurna, makanya kita bisa bergerak bebas. Ada yang kepalanya bisa
dan sebagainya. Yang terakhir, menyediakan tempat melekatnya otot. Untuk kelas 5, silakan berpasangan berdiskusi. Nah, di situ di halaman 39 terdapat gambar organ manusia. Nah, kalian menyebutkan nama-nama organ dan fungsinya. Ustazah beri waktu 10 menit. Untuk kelas 4, apakah sudah selesai hasil diskusinya? Jika sudah, untuk perwakilan bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk Mbak Amira dan Mbak Salwa sudah berani maju. Terima kasih. Penjelasan Mbak Salwa dan Mbak Amira sudah bagus. Sekarang kelas 5 kita bahas. Siapa yang mau maju? Nah, silakan. Mbak Cantika dan Mbak Dina maju. Nah, bagus. Terima kasih. Alat gerak pada manusia dan hewan itu memang beragam fungsinya. Salah satunya yaitu yang seperti sudah disebutkan mereka ya tadi ya. Rangka tulang melindungi organ vital tadi sudah dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang solid dan solihah, untuk sebagai bahan evaluasi kalian, silakan dikerjakan tugas individu dari masing-masing. Ada 5 soal di kelas 4 di halaman tadi 60 ya, 5 soal tentang kalimat utama dan kalimat penghubung. Di kelas 5 ada di halaman 40 menjawab 5 pertanyaan tentang alat gerak manusia dan hewan beserta fungsinya. Ya. Tugas bisa dikumpulkan besok ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, dan kelas 5 bisa dikumpulkan bersama Ustazah Alda karena besok Ustazah Alda insya Allah sudah berangkat. Anak-anakku yang solid dan solehah, Ustazah cukupkan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Ustazah mohon maaf apabila banyak salah atau kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tepuk hebat, jempol, hebat. Jangan lupa nanti sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.